Baik, untuk nama cateringnya itu kami mengambil satu nusa, untuk jenis produknya itu di setek, lalu ada ruang lingkup hasap ini di produk akhir ruang saji. Lalu untuk formulir satu tim HACCP itu ada Anak Agung istri Jupa Vanesia selaku ketua, lalu ada Putri Andriani Silalai selaku Quality Assurance, next Dava Alia selaku Quality Control Kimia Fisik, Damara Anis Anindya selaku anggota Quality Control Mikrobiologi, Bella Savitri selaku produksi, dan Ainun selaku produksi. Selanjutnya adalah formulir 2A, deskripsi produk, dengan nama produk kek klepon, lalu komposisi produk ada tepung gandum utuh, tepung beras, maizena, baking powder, baking soda, garam, telur, gula pasir, santan cair, minyak sayur, pasta pandan, air jeruk nipis, gula aren, air panas, kelapa parut, dan garam. Untuk bahan yang bercetak tebal itu mengandung alergen. Lalu karakteristik produk akhir yang penting itu ada kue klepon dinyatakan matang apabila bagian tengahnya sudah tidak ada basah dan tidak ada adonan yang menempel pada alat saat dilakukan uji tusuk untuk mengecek tingkat kematangannya. Metode pengolahannya itu dimulai dari penimbangan bahan, pencampuran, penambahan bahan cair, penambahan sirup, pemanggangan, pendinginan, pemotongan, penambahan topping, kelapa parut, dan kukus. Lalu untuk metode pengawetan, pengemas primer, pengemas untuk transportasi itu tidak ada. Kondisi penyimpanannya itu di suhu ruang dengan suhu 25-30 Celcius dan suhu refrigerator itu 0-5 derajat Celcius. Lalu untuk umur simpannya itu 2 hari di suhu ruang saat kelapanya itu disimpan terpisah. Untuk metode distribusi tidak ada. Petunjuk pelabelan khusus itu mengandung bahan yang dapat menyebabkan alergen. Lalu pengawasan dan di mana produk akan dijual itu tidak ada. Petunjuk penggunaannya itu ready to eat. Selanjutnya, formulir 2B mengenai komposisi produk, itu ada bahan baku tepung gandum utuh 100 gram, tepung beras 100 gram, maizena, telur, gula pasir, santan, minyak sayur, pasta pandan, air jeruk nipis. Lalu ada ingredients kering, itu ada baking powder, baking soda, dan garam. Lalu ada bahan pengemas, itu kita menggunakan kemasan Mika PET. Lalu ada bahan lainnya seperti gula aren, air panas, kelapa parut muda, dan garam untuk kelapa. Untuk formulir selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk formulir 3 itu kek klepon ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan kecuali anak di bawah umur 5 tahun, memiliki alergen dan penderita celiac disease. Baik, selanjutnya pada diagram alir ini dapat dilihat bahwa proses dimulai dari penerimaan bahan baku seperti tepung, telur, santan, dan bahan tambahan lainnya. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut disimpan sesuai karakteristiknya seperti tepung di gudang kering, telur pada tray terbuka, dan bahan tambahan di ruangan penyimpanan kering. Setelah itu, proses produksi dimulai dari penerimaan kemasan, penimbangan bahan, hingga pengukusan, kemudian dilakukan pencampuran bahan, penambahan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan basah. Setelah semuanya tercampur, bahan dipindahkan ke tahap pengadukan, dituangkan ke loyang, dipanggang, didinginkan, dipotong, lalu terakhir disajikan. Selanjutnya, pada diagram verifikasi terdapat beberapa detail tambahan yang tidak ada pada diagram sebelumnya. Yang pertama yaitu sudah dicantumkan komposisi bahan secara spesifik seperti jumlah tepung gandum, tepung beras, gula, santan, minyak, dan kelapa parut. Kedua, suhu dan waktu proses juga sudah ditampilkan yaitu pengukusan pada 100 derajat Celcius selama 10 menit serta pemanggangan pada 170 derajat Celcius selama 1 jam. Selain itu, diagram verifikasi menjelaskan alur bahan setelah dicampur seperti pemindahan ke loyang serta hasil akhir berupa kek klepon berukuran 3x3 cm yang kemudian diberi label pada kemasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk formulir 6 prinsip 1 analisis bahaya itu pada tahap penerimaan bahan kering tepung gandum tidak ada yang signifikan. Pada penerimaan bahan kering baking soda tidak ada yang signifikan. Penerimaan bahan kering tepung beras tidak ada yang signifikan. Penerimaan bahan kering tepung maizena tidak ada yang signifikan. Selanjutnya ada penerimaan bahan kering baking powder tidak ada yang signifikan. Penerimaan bahan kering gula pasir tidak ada yang signifikan. Penerimaan bahan kering gula merah tidak ada yang signifikan. Penerimaan bahan kering garam tidak ada yang signifikan.
Dan penerimaan bahan basah pada telur itu tidak ada yang signifikan, penerimaan bahan basah pada santan tidak ada yang signifikan, penerimaan bahan basah kelapa tidak ada yang signifikan, penerimaan bahan basah minyak tidak ada yang signifikan, penerimaan bahan basah pasta pandan tidak ada yang signifikan, penerimaan bahan basah jeruk tidak ada yang signifikan, pembersihan bahan kelapa parut tidak ada yang signifikan, penimbangan bahan tidak ada yang signifikan, pengukusan terdapat signifikan pada bahaya mikrobiologi yaitu Salmonella dan S. aureus. Selanjutnya ada pada bahaya kimiawi yaitu kontaminasi air pengukus, serpihan logam karat dari peralatan. Dan pada pencampuran bahan tidak ada yang signifikan. Pada penambahan bahan baku tidak ada yang signifikan, pengadukan bahan tidak ada yang signifikan, penuangan bahan tidak ada yang signifikan, pada pemanggangan terdapat signifikan pada bahaya mikrobiologi yaitu Salmonella, E. coli, dan Bacillus cereus. Selanjutnya pada pendinginan tidak ada yang signifikan, pemotongan tidak ada yang signifikan, penyajian tidak ada yang signifikan, dan selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada formulir 7 yaitu penentuan titik kendali kritis atau CCP. Pada penerimaan bahan basah yaitu hasilnya CP. Alasannya penerimaan santan tidak dapat menghilangkan dan mengurangi bahaya. Pada pengukusan hasilnya CCP. Alasannya tahap pengukusan dilakukan untuk membunuh bakteri patogen pada bahan-bahan yang digunakan. Boleh di next. Pada tahap pemanggangan itu terdapat CCP. Pada tahap ini dilakukan untuk membunuh bakteri patogen pada bahan-bahan yang digunakan, dan pada tahap pendinginan yaitu hasilnya CCP. Tahap pendinginan pada kek klepon bertujuan untuk melepaskan sisa uap panas dari produk. Karena apabila sisa uap panas tersebut tidak hilang, maka uap panas akan mengalami kondensasi pada saat dikemas sehingga klepon rentan ditumbuhi jamur ketika waktu penyimpanan maupun hingga pada saat sudah berada di tangan konsumen. Lalu untuk penyajian, hasilnya itu CP. Alasannya tahap penyajian tidak ditetapkan sebagai CCP karena pada tahap ini tidak terdapat bahaya signifikan yang dapat mempengaruhi keamanan produk. Tidak ada proses pada tahap penyajian yang secara langsung menghilangkan atau mengurangi bahaya. Selanjutnya, pada formulir 8 yaitu penentuan batas kritis. Pada pengukusan, batas kritisnya yaitu peralatan bebas karat dan serapihan logam. Peralatan bersih sebelum dipakai, tidak ada kerusakan pada loyang atau rak kukus. Lalu pada pemanggangan, batas kritisnya yaitu suhu oven minimal 170 derajat Celcius, waktu pemanggangan minimal 60 menit, produk matang merata. Lalu pada pendinginan, batas kritisnya yaitu suhu produk harus turun menjadi 65 derajat Celcius, karena pada suhu 5-60 derajat Celcius merupakan suhu danger zone. Produk harus ditempatkan pada rak pendingin yang tertutup dan bersih. Tidak boleh ada kondensasi menetes ke produk. Jarak antar produk minimal 5 cm agar sirkulasi udara lancar. Lalu petugas wajib menggunakan APD yang lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, formulir 9 yaitu penentuan prosedur monitoring. Pada tahap pengukusan, dilakukan pemantauan kondisi peralatan. Pemantauan dilakukan di area pengukusan melalui pemeriksaan dengan visual check. Pemantauan dilakukan sebelum proses pengukusan dimulai yang dilakukan oleh operator dan QC. Next. Pada tahap pemanggangan dilakukan pemantauan suhu pemanggangan tidak mencapai 170 derajat Celcius. Pemantauan dilakukan di area oven melalui pengukuran dengan termometer dan worksheet. Kemudian pemantauan dilakukan pada setiap batch oleh operator produksi. Kemudian pada tahap pendinginan dilakukan pemantauan kebersihan rak dan penggunaan APD. Pemantauan dilakukan di area pendinginan melalui observasi langsung. Pemantauan dilakukan pada setiap batch oleh QC dan supervisor. Next. Selanjutnya yaitu formulir 10, penentuan tindakan koreksi. Pada tahap pertama yaitu tahap pengukusan, yang segera dilakukan yaitu mengganti wadah yang berkarat sebelum proses dimulai, menghentikan proses produksi jika ditemukan serpihan logam. Next.
Kemudian pencegahannya menjadwalkan pengecekan rutin dan perawatan peralatan dan mengganti berkala alat yang berpotensi berkarat. Kemudian pada tahap 2 yang segera dilakukan yaitu hentikan proses pemanggangan jika suhu tidak mencapai 170 derajat Celcius, pemeriksaan kembali suhu oven, atur suhu oven hingga mencapai batas kritis. Lanjutkan proses pemanggangan jika suhu sudah sesuai. Produk yang tidak mencapai suhu inti minimal tidak digunakan. Catat tindakan koreksi pada formulir yang tersedia. Kemudian pencegahannya melakukan pengecekan kalibrasi termometer oven secara berkala, pengawasan log set suhu oven, evaluasi penyebab penyimpangan suhu atau alat yang rusak atau kelainan. Selanjutnya pada tahap pendinginan yang segera dilakukan yaitu mengatur suhu pendingin, mengatur ulang posisi produk sehingga jarak antar produk minimal 5 cm, mensterilkan rak pendingin dan memastikan rak tertutup sebelum digunakan, dan pencegahannya menjaga suhu ruang pendinginan dengan pemantauan rutin, melakukan kalibrasi termometer secara berkala, dan melakukan pencatatan suhu setiap proses pendinginan agar dapat ditelusuri bila terjadi deviasi, dan pemeriksaan rutin area pendinginan agar tetap higienis dan terlindungi dari sumber kontaminasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pada formulir 11 yaitu penetapan prosedur verifikasi. Untuk tahap pengukusan, operator produksi itu mengganti peralatan berkarat, kemudian mereview hasil penggantian peralatan, kemudian untuk QC kimia fisik itu melakukan analisis kimia fisik produk akhir. Next. Untuk tahap pemanggangan, operator produksi mengkalibrasi oven, cek oven apakah terdapat masalah teknis, dan mereview data hasil kalibrasi. Next. Pada tahap pendinginan, operator produksi mengkalibrasi termometer dan stopwatch. Kemudian QC kimia fisik menganalisa kimia fisik pada produk akhir. Next. Pada formulir 12, yaitu penetapan sistem dokumentasi, pada tahap pengukusan, dokumentasi yang dilakukan adalah log pengukusan, form monitoring suhu dan waktu, dan log kalibrasi termometer. Next. Pada tahap pemanggangan, dokumentasi yang dilakukan yaitu log pemanggangan, log suhu oven, kalibrasi oven, dan kalibrasi termometer. Ini yang terakhir, pada tahap pendinginan, dokumentasi yang dilakukan yaitu log pendinginan, checklist sanitasi rak, dan kalibrasi termometer. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tanggapan dari Bu Fatma dan Bu Iken, dipersilakan. Kalau dari saya sudah ya teman-teman ya. Kalau saya udah melihat bagaimana teman-teman sudah merevisi ya apa yang saya komentarkan pada waktu Selasa lalu. Jadi mungkin bisa dilanjutkan juga nggak apa-apa. Apakah ada komentar dari Bu Iken? Cukup Atau Bu Fatma, lanjut aja. Oke,